Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralina Lahiu, dalam channel YouTube ini. Saya senang sekali boleh menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara lewat media ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan puji syukur kepada Tuhan Yesus ketika kita boleh ada di minggu sengsara yang ketiga, semua dalam kasih dan karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan gereja Masih Injili di Minahasa dari tanggal 12 sampai 18 Maret 2023. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami yang akan membaca merenungkan firman-Mu, biar kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kehidupan kami semua, sehingga kami akan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan kita saudara-saudara Lukas 22 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-38. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua-belah suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan juga tulislah komentar-komentar yang baik dan positif, dan bagikan video khotbah ini sehingga banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan kita yaitu percakapan waktu perjamuan malam. Ini merupakan percakapan terakhir dari Yesus dan para murid ketika Yesus sebelum Yesus ditangkap dan akhirnya disalibkan, saudara ya. Nah, dikatakan dalam pembacaan ini bahwa terjadi pertengkaran di antara para murid Yesus pada saat perjamuan malam itu. Pertengkaran itu terjadi hanya persoalan, saudara-saudara, siapa yang paling penting, siapa yang paling besar. Karena saudara yang diberkati, hal ini terjadi karena waktu perjamuan itu gampang terjadi kecemburuan terkait dengan tempat-tempat yang diduduki. Jadi dorang bakalae, dorang bertengkar hanya karena persoalan tanpa duduk, saudara. Siapa yang paling dekat, ya? Siapa yang ada di sebelah kanan, siapa yang ada di sebelah kiri. Karena tradisi pada saat itu, saudara, kalau orang datang di satu tempat, ya, yang duduk paling kanan, ya, yang duduk di kanan dengan di tuan rumah itu yang terhormat, saudara. Begitu juga yang kedua terhormat itu ada di sebelah kiri. Nah, tradisi ini yang membuat para murid
baku rampas tanpa duduk ya. Dorang bakalai cuma karena persoalan tempat duduk. Dorang baku marah hanya karena persoalan tempat duduk, saudara-saudara. Dan ini yang ditanggapi oleh Yesus, bahwa pertengkaran ini menunjukkan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Yesus mengatakan bahwa raja-raja bangsa-bangsa itu memerintah rakyat mereka. Jadi namanya bos baperintah, Kang. Ya, ini yang diingatkan oleh Yesus, tapi kamu tidak demikian, saudara-saudara ya. Jangan menunjukkan sikap atau sifat sebagai seorang bos, sebagai seorang yang mau dihormati, sebagai seorang yang mau dipuja, sebagai seorang yang merasa diri penting, yang merasa diri terhormat, yang merasa diri besar, saudara-saudara. Ya, jangan bertengkar hanya karena persoalan tempat duduk, hanya karena persoalan posisi. Siapa ada di sebelah kanan, siapa ada di sebelah kiri, siapa yang ada paling ujung, saudara. Ini yang ditegaskan oleh Yesus. Tetapi kamu tidak demikian. Namun Yesus katakan, dia yang bersedia hati menjadi paling muda, dia yang paling besar. Kalau mau jadi yang paling, kalau dia bersedia jadi paling kecil, dia itu yang jadi paling besar. Dalam pengertian bahwa kalau kita sebagai seorang pemimpin, pemimpin menjadi pelayan, berarti dia adalah sungguh-sungguh seorang pemimpin. Ya, pemimpin yang sungguh-sungguh melayani adalah saat dia menjadi pelayan, saudara-saudara. Ya, ini yang ditekankan oleh firman Tuhan. Karena saudara yang diberkati, ada banyak pelayan Tuhan tapi jadi bos. Ada banyak pelayan Tuhan tapi banyak baperintah. Ya, sama dengan bos, merasa diri bos. Kalau pada saat itu ya raja-raja, contoh saudara-saudara Raja Domitianus, dia mau ditinggikan. Dia merasa diri, dia menyamakan dirinya seperti Allah yang dipuja oleh rakyat pada saat itu. Ya, tidak demikian. Kalau orang pemimpin mesti jadi pelayan. Kalau orang, apalagi orang sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, jangan jadi bos. Ya, tapi orang harus menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani, yaitu menjadi pelayan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba, orang jangan terlalu banyak baperintah di dalam pelayanan. Karena dengan demikian menunjukkan bahwa orang ini bukan pelayan, tapi orang ini bos. Kalau sama-sama pelayan, dia harus melayani. Sama-sama melayani, sungguh-sungguh melayani. Jangan jadi bos, saudara-saudara. Ya, maka dari itu Yesus tekankan di sini adalah sebagai murid-muridnya harus memiliki sikap kerendahan hati. Karena biar pemimpin kon jadi pelayan itu menunjukkan kerendahan hati. Ya, apalagi sebagai pelayan yang mau menunjukkan sikap sebagai seorang hamba, mau melayani, itu menunjukkan sikap kerendahan hati, saudara-saudara. Makanya biar dia orang besar tapi dia merasa dalam dirinya yang paling kecil, itu menunjukkan dia kualitas sebagai orang yang besar, saudara-saudara. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan, harus ada kerendahan hati. Maka dari itu saudara, orang kalau sombong, orang kalau congkak, orang kalau angkuh tinggi hati, itu dia merasa diri bos. Contoh saudara ya, kalau misalnya baru batamang di pejabat tuh, yang mereka yang punya kekuasaan, saudara, yang punya jabatan, ya, baru batamang di pejabat so sombong, saudara. Orang bilang, baru dapat tamang di pejabat so makan puji, baru batamang di bos so merasa diri bos, saudara-saudara ya. Dong bilang sama dengan dia jatuh pejabat. Maka dari itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau sombong, orang kalau congkak, angkuh, iblisnya tidak usah repot-repot mau menghancurkan, saudara-saudara ya. Iblisnya tidak usah repot-repot mau jatuhkan. Karena orang sombong pasti jatuh, orang congkak pasti hancur, saudara-saudara. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk supaya memiliki kerendahan hati. Ya, Yesus mengajarkan saat ini untuk memiliki kerendahan hati, saudara-saudara. Karena orang kalau sombong, kesombongan itu mendahului kehancuran. Makanya penting orang yang rendah hati.
Posisi kedudukan itu ndak harus jadi masalah, saudara. Posisi kedudukan itu ndak harus baku rampas. Ndak harus merasa siapa yang paling penting, siapa yang paling besar. Tapi yang paling penting adalah siapa yang mau jadi pelayan. Siapa yang mau melayani, itu yang paling penting. Karena itu menunjukkan sikap kerendahan hati seseorang, saudara-saudara. Ya, karena saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang saling baku rampas siapa yang paling penting, siapa yang paling terhormat, ya, ini menunjukkan kesombongan. Maka dari itu Yesus bilang pada orang, ngoninya demikian. Tapi para murid diajarkan untuk menjadi pelayan yang melayani satu dengan yang lain. Karena kalau baku rampas tanpa duduk, baku rampas posisi, baku rampas jabatan, saudara diberkati Tuhan, itu menunjukkan kesombongan karena mau merasa diri kita yang paling terhormat. Karena kita yang paling tua, ngana muda, ngana di belakang, kita yang di muka. Saudara yang diberkati Tuhan, Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Catat baik saudara. Ternyata orang yang sombong tinggi hati mendahului kehancuran. Artinya apa? Orang kalau so sombong sadikile dia jatuh. Orang kalau so angkuh sadikile dia hancur, saudara. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati dalam kapasitas apapun, dalam jabatan apapun, kalau dia rendah hati, dia akan dihormati, saudara-saudara. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa jangan kita dihormati hanya karena kita punya posisi. Jangan kita disegani, dihargai, dihormati hanya karena kita punya jabatan, punya kursi, punya tempat duduk, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya jabatan dalam kehidupan yang kita jalani. Jangan kita dihargai hanya karena kita pakai seragam, saudara-saudara, ya. Tapi serta sonyanda ada jabatan, sonyanda ada kursi, sonyanda ada kekuasaan, sonyanda ada seragam yang orang gunakan, hilang itu rasa hormat. Karena apa? Sebagai orang yang memegang jabatan, posisi, kedudukan yang ada, sombong, tinggi hati, maka puji, saudara. Ya, maka dari itu jangan heran ketika hilang semua, hilang itu rasa hormat. Karena apa? Karena waktu pada posisi di atas, ya, sombong minta ampun. Maka itu firman Tuhan bilang, kesombongan itu tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi kalau orang mulai sombong, hati-hati, semua ancur orang, saudara. Makanya mesti rendah hati. Karena saudara, kerendahan hati pada saat orang ada posisi, jabatan, ya, pakai seragam. Kalau orang rendah hati, menunjukkan sikap kerendahan hati. Saat orang tidak ada jabatan, orang pasti dihormati, saudara. Karena sikap kerendahan hati kita. Ini yang ditekankan oleh Yesus. Apapun jabatan kita, apapun status kita, jangan membuat kita jadi sombong. Ya, apapun capaian-capaian yang kita capai, jangan membuat kita jadi tinggi hati, saudara. Ada orang karena banyak hal yang dia capai, pencapaian-pencapaian yang dia miliki, membuat dia jadi angkuh. Tanpa orang sadari semua hanya karena Tuhan, hanya karena anugerah, hanya karena kemurahan, hanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya jangan sombong. Kalau hari ini orang pintar, kalau hari ini orang pandai, saudara, jangan sombong. Semua cuma karena anugerah Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan ingatkan kepada kita, apapun yang kita miliki, apapun status kita, apapun jabatan kita, jangan orang jadi orang yang angkuh. Orang kalau angkuh, sombong, orang lain dia cuma lihat, saudara. Dia cuma tahu DP diri, ya. Tapi orang kalau rendah hati, dia mau tolong sesama, dia mau bantu sesama, saudara. Itu orang kalau rendah hati, ya. Dia mau lihat sesama, saudara. Maka dari itu, saudara yang diberkati Tuhan, penting sekali sikap kerendahan hati. Jangan sampai status kita, jabatan kita,
atau perkawanan kita, pertemanan kita membuat orang sombong. Mentang-mentang dompet tamang-tamang orang pejabat semua, jadi angku tuh orang, saudara. Ya, orang kalau angku dapat dari hidung ya, dapat dari muka, tinggi begini ya muka ya, agak-agak tinggi terus ya. Memandang bahwa orang lain di bawah semua, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biar dalam kehidupan kita punya sikap kerendahan hati. Biar orang banyak doi tetap rendah hati. Biar orang kaya tetap rendah hati. Biar orang ada jabatan tetap rendah hati. Biar orang ada posisi tetap rendah hati. Kalau orang pemegang kekuasaan tetap rendah hati, saudara. Karena di atas orang masih ada Tuhan. Ya, karena gampang sekali orang sombong itu jatuh. Kalau tidak mau jatuh, kalau tidak mau hancur, jangan sombong. Ya, jangan angkuh, jangan tinggi hati. Amin, saudara-saudara. Kemudian saudara diberkati Tuhan. Ya, ayat 31 mengatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dorang berkelahi hanya karena persoalan posisi, hanya karena persoalan siapa yang paling besar, siapa yang paling terhormat, saudara. Padahal dorang tidak menyadari bahwa ini yang Yesus katakan, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, dalam posisi begini saudara gampang hancur dorang, gampang jatuh. Sehingga Yesus ingatkan saudara kepada Simon Petrus bahwa iblis sangat ingin menuntut di sini adalah sangat ingin untuk menampi. Ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh gereja kita, iman jangan gugur ketika ditampi. Ya, artinya apa saudara? Menampi ini adalah proses memisahkan, ya, membersihkan, proses memilih kualitas yang baik. Ya, proses memisahkan gandum dari sekam, beras dari konga, proses memisahkan dari yang baik dari yang jahat, saudara-saudara. Jadi menampi ini sama dengan batapis ya. Kalau orang batapis beras toh, orang kiri kanan saudara, atas bawah, kong goyang-goyang saudara, memang keras. Ini menampi ini keras, saudara-saudara ya. Maka dari sini firman Tuhan bilang iblis ini yang memegang kekuasaan yang jahat, saudara ya. Ini dorang ini dikatakan telah menuntut, sangat ingin untuk menampi kamu. Kamu ini bukan cuma Simon Petrus, tapi semua ya, jamak. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Artinya apa? Iblis menuntut supaya mereka diserahkan ke bawah kekuasaan mereka. Kekuasaan iblis, saudara-saudara, dituntut, ya. Sangat ingin menyerahkan ini murid-murid dalam kekuasaan iblis. Saudara yang diberkati Tuhan, kita bandingkan dengan Ayub ya, saudara. Ketika Ayub ditampi oleh iblis, saudara, ya, luar biasa. Ketika mendapat tampian ini, saudara, Ayub tetap ada dalam ketekunan. Tunggu sayang, adek duduk sana dulu. Mami mau khotbah, nyak lama tuang, nyak lama Oke, bobo Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mereka ini akan diserang oleh iblis, digoncang-goncang ke sana kemari oleh iblis, saudara-saudara. Ya, ini yang diingatkan oleh Yesus kepada para murid. Dan di ayat 33, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ya, Petrus tidak menyadari, saudara, goncangan yang hebat akan datang. Goncangan yang besar, ya, badai yang besar akan datang menghadang kepada mereka. Ketika Yesus ditangkap, ya, mereka akan mendapat goncangan yang luar biasa. Goncangan terhadap iman mereka, kepada kepercayaan mereka akan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, martorang jangan bilang, saudara, jangan bilang Petrus cuma untung mulu, ya.
Kalau torang ya iyo banyak untung mulu, Mar Petrus bukan karena dia mulut besar, ya, bukan karena cuma untung mulu saudara, tapi memang dia waktu itu takut, ya, dia takut, dia merasa takut saudara. Maka dari itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ya akhirnya dia menyangkal karena dia takut saudara, ya, dia menyangkal Yesus 3 kali, ya. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Ketika ditampi, kita harus menjadi orang yang memiliki iman yang kuat, saudara. Ya, karena tampi itu tadi ya dikatakan proses batapis, proses baayah, saudara. Ya, proses memisahkan. Karena kalau tapis begini, saudara, pasti itu konga, itu sekam, ya, terbang, hilang, saudara. Maka dari itu jangan orang punya iman yang gampang terbang, gampang hilang. Waktu digoncang, waktu digerakkan ke sana kemari, digoncang ke sekuat-kuat saudara, gampang lome, ya. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika ditampi pertama kita mesti punya iman yang kuat. Iman yang kuat akan dapat dilihat dari mana? Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara, maka kita akan memiliki iman yang kuat di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, biarlah duduk di sebelah kanan, kalau nyak dekat, saudara, nyak guna. Ya, kalau tidak hidup dalam Tuhan, nyak guna. Biar duduk dekat di kanan, di kiri, nyak guna, saudara. Orang harus hidup dalam Tuhan. Ya, Petrus sekalipun dia menyangkal, tapi dia insaf, saudara. Ya, dia sadar. Ada orang so hidup dalam dosanya sadar-sadar, saudara. Ya, so hidup dalam kejahatannya nak sadar-sadar, nak insaf. Tapi Petrus insaf, dia sadar, dia berdosa, dia telah bersalah. Dan saudara dapat kita lihat Petrus ini, ya, dia menjadi pribadi yang luar biasa setelah itu. Bahkan saudara, kalau orang baca kisah tentang Petrus ini, ya, ada banyak orang yang bertobat, dibaptis karena pelayanannya, saudara. Dan juga kisah yang tragis ini, Petrus ini, dia dipenjarakan karena mengikut Yesus, saudara. Ya, insafnya itu tidak cuma main-main. Dia insafnya betul-betul sadar. Ada orang so sadar balik ulang, saudara. Ya, artinya anjing kembali ke muntah, babi kembali ke kubangan. So bertobat tarik balik ulang. Bikin kejahatan, so sadar tarik balik ulang, melakukan dosa, kesalahan, saudara-saudara, ya. Tapi Petrus luar biasa, bahkan dia sampai dipenjarakan karena mengikut Kristus. Dan juga kisah tragisnya, saudara, dia disalibkan di Roma, itu sekitar tahun 67 pada masa kekuasaan Nero, saudara, ya. Kepala di bawah, saudara, dia disalibkan, mati, saudara. Luar biasa Petrus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saudara, harus intim, harus hidup dalam Tuhan, supaya orang beriman kuat, saudara. Ya, Ibrani 11, mari orang buka, saudara, Ibrani 11 ayat 1, ya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar. Yang penting iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau orang iman cuma lombo, orang gampang terhanyut oleh berbagai tekanan, persoalan, pergumulan hidup. Tapi kalau orang iman kuat, ya, DP akar kuat, saudara, nyala gampang tacabu. Maka dari itu tuh iman mesti punya akar yang kuat. Jangan cuma akar pohon tomat, pohon rica gampang orang cabu, saudara. Tapi mesti punya iman akar yang kuat. Akar pohon apa? Pohon korma, saudara, ya. Akar pohon kelapa kuat, saudara. Biar ada badai, ya, angin kencangnya gampang tacabu, saudara. Amin, ya. Dan juga saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya tombe iman kuat? Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17.
Firman Tuhan katakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi penting sekali dengar firman saudara, firman Kristus, ya. Torang pe iman akan bertumbuh. Torang pe iman kalau bertumbuh, ya, kalau dia bertumbuh terus ya jadi besar, jadi kuat saudara. Maka kalau imannya dia bertumbuh, itu yang jadi masalah. Torang ini yang akan jadi kuat. Ya, torang pe iman gampang goyah, gampang jatuh. Maka dari itu kalau ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan hidup, kalau orang pe iman kuat, dia tidak akan mudah tumbang. Dia tidak akan mudah jatuh, dia tidak akan gampang goyah. Karena dia punya iman yang kuat, saudara-saudara. Ya, kemudian ketika kita ditampi itu proses, ya. Proses yang harus kita jalani. Ketika ditampi, proses memisahkan dari yang baik dari yang jahat, saudara-saudara. Jadi kalau ketika ditampi ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan, ya, yang ketika orang mampu bertahan, saudara, berarti orang ini orang yang baik, bukan orang yang jahat. Orang ini orang yang memiliki iman yang kuat, bukan iman yang lemah. Karena iman yang lemah gampang hilang, ya. Kalau jatah pisang dia terbang, hilang, saudara. Tapi orang punya iman yang kuat. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, pada saat kita ditampi, diproses Tuhan, ya, kita harus insaf, harus sadar. Orang harus menyadari, saudara, ya, orang ini beras atau konga, orang ini gandum atau sekam. Orang harus menyadari itu. Orang ini orang baik atau orang jahat, saudara. Ya, proses menampi ini akan membuktikan, menunjukkan siapa orang. Kalau orang tidak diproses, ya akan apa tahu orang ini siapa, saudara. Kualitas iman kita seperti apa? Kalau tidak ditampi, orang tidak akan pernah tahu. Kalau tidak ada proses menampi, orang akan pernah tahu orang ini beras kote. Kalau tidak ada proses menampi, orang akan pernah tahu orang ini gandum kote. Ya, tapi kalau tidak ada proses menampi juga, orang akan tahu orang ini sekam atau gandum. Maka dari itu penting juga proses menampi dalam kehidupan kita, supaya jelas bahwa orang ini punya iman yang kuat di hadapan Tuhan, saudara. Proses menampi tujuannya ialah supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan bilang, siapa yang bertahan sampai kesudahan akan beroleh selamat. Maka dari itu jangan mudah gugur itu iman. Ya, jangan mudah mati. Ya, jangan mudah lemah. Iman jangan gugur saat ditampi. Artinya iman itu mesti kuat saat menerima proses pergumulan, masalah, persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan mudah mati, makanya pelihara itu iman. Ya, pelihara tuh iman, jangan cuma tuh badang dia pelihara, saudara. Makan banyak badang besar. Martu iman kecili, karena apa? Nyanak ja pelihara tuh iman, nyanak ja kasih makan tuh iman, saudara. Bagaimana proses memelihara iman? Dengar tuh firman. Bagaimana kok mau bertumbuh tuh iman? DP hari-hari cuma apa? Mabo, bahugel, ya, menyambung ayam. Bagaimana iman mau bertumbuh, saudara? Ya, maka dari itu, bagaimana iman bertumbuh? Masuk gereja, beribadah, baca firman, berdoa. Ya, hidup dekat dengan Tuhan, hidup dalam Tuhan, supaya itu iman mau bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Supaya ketika ada masalah, ada problem hidup, ada persoalan, ketika ditampi, orang pe iman yang mudah gugur, yang mudah mati, yang mudah jatuh, saudara. Tapi orang pe iman akan kuat di dalam Tuhan. Karena orang hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Maka dari itu jangan cuma untung masuk-masuk ibadah, iman lemah, saudara. Ya, kalau orang rajin ibadah, orang pe iman yang mesti kuat di dalam Tuhan. Jangan mudah gugur. Kalau ada masalah, ada pergumulan, gampang lari dari kenyataan, gampang jadi orang pengecut. Tapi orang mesti jadi orang yang setia di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, orang yang tetap bertahan sampai kesudahan akan beroleh selamat. Maka dari itu pelihara tompe iman, saudara. Ya, kalau sama dengan orang pelihara bunga kalau siram-siram, pelihara, jaga rawat, itu bunga bertumbuh bagus, saudara. Sama dengan iman. Kalau iman tong rawat dengan baik, ya, pelihara dengan baik, ya, dengar firman, hidup dalam persekutuan, beribadah,
maka orang akan memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Saat ditampi iblis, orang nyak mudah goyah, nyak mudah jatuh, karena orang punya iman yang besar, iman yang kuat di hadapan Tuhan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan ini memberkati kami. Ajar kami supaya kami memiliki iman yang teguh, yang kuat, yang besar. Tidak mudah gugur, tidak mudah mati. Tapi kami punya iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Firman ini mengajar kami juga untuk memiliki kerendahan hati. Supaya dalam setiap apa yang kami capai dalam hidup ini tidak membuat kami jadi sombong. Tapi tetap memiliki kerendahan hati untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan semakin besar, kami semakin kecil. Tuhan semakin dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.